Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya dengan pujian tak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak
terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Oh, Kau ku andalkan, Kau ku percaya. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami, menuntun langkah hidup kami hari demi hari, berjalan bersama-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk ke Kitab Rut pasal 1. Ada 22 ayat, kita baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya.
Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ahlanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allah. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembacaan terhadap kitab Rut memperlihatkan bahwa kitab ini mengisahkan tragedi keluarga yang amat memilukan. Tetapi berakhir happy ending. Kisah ini berlangsung pada zaman para hakim memerintah. Itu menyiratkan bahwa Israel telah berdiam di tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang digambarkan penuh dengan susu dan madu. Namun, cerita keluarga Elimelek menunjukkan fakta yang berbeda. Di tanah perjanjian ternyata mereka mengalami kelaparan hebat. Entah karena kekeringan, atau seperti banyak penafsir mengatakan karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa umat Tuhan. Seperti yang digambarkan di kitab Hakim-Hakim, seringkali mereka meninggalkan Tuhan. Begitu hebatnya kelaparan sehingga keluarga Elimelek ini bermigrasi ke daerah Moab. Mengapa Tuhan izinkan di tanah perjanjian mengalami kelaparan? Hal ini untuk menguji iman kepercayaan Israel terhadap Yahweh, Allah Bapa. Apakah mereka akan tetap setia kepadanya, ataukah menyembah Baal dewa Kanaan atau dewa Moab yang memberi kesuburan dan kemakmuran? Kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim, mereka mencari Tuhan saat terjadi krisis militer, saat bangsa-bangsa di tanah Kanaan menyerang mereka, tetapi berubah menyembah kepada Baal saat berurusan tentang makanan, ekonomi, pertanian di bidang mereka. Seperti mengkotak-kotakkan. Bukankah umat Tuhan zaman sekarang juga demikian? Hanya mengakui Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja di bidang-bidang tertentu saja. Padahal seharusnya di semua bidang kita mesti tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Di bagian lain kitab Rut, kisah janda Naomi, Rut dan Orpa hendak memperlihatkan pandangan zaman itu bahwa perempuan tanpa suami dan anak laki-laki tidak memiliki prospek masa depan. Perkataan Naomi dan sikap Orpa membuktikan kebenaran pandangan ini. Ya, di ayat 11 dan ayat 14.
Pulang saja ke bangsamu, kamu masih muda, kawin lagi. Seakan wanita yang telah janda tidak akan memiliki prospek masa depan yang baik. Tetapi berbeda dengan Rut. Sikap Rut dan akhir dari kisah kitab Rut ini menunjukkan bahwa masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Kisah ini ingin menunjukkan bahwa perempuan marginal seperti Rut dan Naomi dapat mengatasi kepahitan hidup bila mereka menggabungkan kekuatan dan beriman kepada Tuhan. Kesendirian dan keterpisahan perempuan marginal akan semakin memperburuk situasi. Oleh sebab itu, bila kita mengalami keadaan seperti Rut dan Naomi, jangan memisahkan diri dari persekutuan. Penggabungan kekuatan itu mencakup cinta, etnis, dan iman. Itulah sebabnya Rut berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Iman dan ketabahan seperti inilah yang menyebabkan marginal seperti Rut dan Orpa dapat tetap eksis bahkan berkemenangan. Bukti pandangan Rut dapat dilihat dari kegigihan perjuangan para janda di sepanjang zaman. Kegigihan mereka untuk memperoleh sesuap nasi bagi keluarganya. Kegigihan mereka menjadi orang tua tunggal yang membesarkan anak-anaknya. Kegigihan dalam membanting tulang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Mungkin sebagian kita adalah anak dari ibu single parent yang hebat seperti ini. Nah, lalu apa tugas gereja? Tugas gereja menemukan jalan terbaik untuk menyatukan kekuatan cinta, etnis, dan iman tadi. Di dalam gereja harus ditemukan cinta yang menyambut siapapun yang masuk di dalamnya, tidak memandang etnis, suku apapun. Dan di dalam gereja harus memperkenalkan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketiga hal inilah yang membuat Rut dan Naomi bangkit. Demikian setiap kita juga yang sedang mengalami keadaan yang sulit dalam pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat, mengawali hari yang baru dengan berkat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan, firman-Mu suluh dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu mengarahkan hidup kami kepada rancangan-Mu yang ajaib. Firman-Mu hari ini menguatkan bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan mengingatkan kami sebagai fungsi gereja Tuhan untuk memberi suasana penuh kasih, penerimaan, tidak membeda-bedakan etnis, suku, bangsa, dan mewartakan iman percaya kepada setiap orang. Karena hanya di dalam Tuhan selalu ada harapan dan masa depan. Berkati setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bersama hamba-Mu berdoa pagi secara online. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan iman percaya kami. Dan kami peduli satu dengan yang lain. Juga belajar hidup dalam kekudusan Tuhan, dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebab kadang yang terjadi masalah pergumulan penderitaan kami alami karena dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan. Dan Allah Roh Kudus bimbinglah kami hidup dalam kebenaran-Mu seturut kehendak-Mu. Demikian doa kami. Naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.